Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di tanggal 5, 13, dan 20. Dan ini adalah event upcoming di bulan Juli. Dan sebelum itu kita mulai pembahasannya. Jadi ada kemarin malam aku tadi sempat beberapa pembahasan untuk pengumuman pemenang siapa aja sih kira-kira yang bakal diinfokan. Nah, jadi waktu itu kalau dari siapa aja pemenangnya, mari kita lihat dulu ya. Nah, untuk dari juara satunya di sini, untuk eventnya kemarin yang di Gianyar ya, di Krishna Belasinga. Nah, untuk juara satunya di sini ada Subiot alias si Gus Prap. Habis itu juara duanya si Uji alias si Tagu. Juara tiga adalah Tisyasu. Oke, terus untuk Joyce favoritnya 1 sama 2-nya di sini adalah Bagus Bayu sama Widyano. Dan sisanya yang terakhir untuk juara favoritnya adalah Starfall Switch. Artinya itu yang punya namanya itu adalah Pat, si Maisa. Ya, jadi itu yang pemenangnya dari Coswalk kemarin yang di tanggal 1. Cuma itu informasi yang aku dapat. Tapi kemungkinan yang event KH ini aku akan berikan videonya kayak gini lah. Best performer. Best kostum dulu. Best kostum jatuh kepada peserta atas nama V. Where are you, V? Where are you, V? Just favorit. Ya. Favorit. Kepada peserta atas nama Vexana Collector. Maka oke, di belakang ya. Sepertinya sedikit agak shock ya, jadi aku. Untuk pemenang dari lomba Coswalk dengan kategori Best Performance. Oke. Jatuh kepada peserta atas nama Meksida Radian Lion. Oke. Ini yang tadi kayaknya pakai LED dan gede banget kostumnya. Sepertinya ini yang Anjay. Aslinya begini, sorry. best kostum ini. Ya, Oke, jadi best kostum yang di tengah just favorit, yang paling kanan adalah Best Performance. Oke, silakan tim dokumentasi sudah. Mana sih Agam, bro? Oke, dilanjut untuk Ya, jadi sudah jelas ya untuk beberapa yang kita lihat dari sekilas dari pengumumannya Coswalk yang kelewat. Jadi yang kemarin itu si Agam yang sempat ngevote pengumuman pemenangnya dari Coscom itu di share. Tapi kemungkinan nih gue akan share ke videonya saja ya. Jadi itu aja. Oke, kita akan langsung pembahasannya dari Bodedes. Oke, kita mulai. Guys, jadi sepertinya udah bahasin ya dari beberapa yang udah lewatin dari pengumuman juara. So, mari kita akan mulai dari pembahasannya dari event Kos Bali. Nah, kira-kira event apa sih di bulan Juli? Untuk tanggal 5 yang bakal ngadain itu di mana? Makanya aku bakal cari nge-scroll semungkin untuk mencari event apa sih yang kita dapatkan. Nah, untuk di tanggal 5 ya, untuk Mood Lab ya, Mood Lab. Nah, temanya aja gue nggak tahu ya, karena kemarin malam pas lagi di tempatnya di Otaku ya, tempatnya di Angkringan sana, aku juga sempat bahasin sampai ngobrol sama teman-temanku. Makanya aku bahasin yang agak spoiler yang terkait event ini di Mood Lab. Dan itu pun sebelum aku nyatet si Haradarika. Oh, ternyata benar. Ya benar, terima kasih infonya dari beberapa panitia di sana. Jadi gue akan spoiler dulu guys ya. Ya wajar lah. Nah, habis itu kalau lihat beberapa untuk event Moodless ini yang untuk Coswalk ngadain di bulan Juli di tanggal 5 Sabtu berarti ya. Untuk tempat yang dipakai adalah area koloni Pasar Non. Berarti dipakai di lantai 3. Seperti itu ya. Untuk jenis kontennya apa sih kira-kira di event kali ini? Nah, untuk ada Coswalk Competition, mini games, senam bareng, dan cosplay competition, RPD, dan Beyblade. Seperti itu. Nah, kemungkinan Beyblade ini akan diadakan tanggal 6 Juli. Yang Coswalk doang tanggal 5. Udah itu aja. Udah cukup kan? Ya, that's it.
So, kalau kulihat dari beberapa dari penampilannya, Kira sebagai dance performer, untuk Esa sebagai singing performer. Oke. Dan habis itu ada performer dari si Raini. Oh, Raini, oke. Dan habis itu ada untuk cosplay juri, yaitu si Ara Derika, dan dance cosplay competition jurinya adalah Louis, dan MC-nya adalah Kosucha. Ya, seperti itu ya informasinya. Karena waktu itu sempat dapat DM mengenai sebelum buat rencanaan tanggal 5 Juli. Karena itu si selaku dari pembuat acaranya, mereka akan diskusi bersama bareng collab dengan CK Indo. Ya, seperti itu. Jadi kalau aku udah mikir-mikir kayak gimana nih dan nyiapin eventnya bagus atau enggak, ya mungkin itu sebelum terjadi itu yang netku itu mereka udah bikin nanyain laporan buat event tanggal Julinya. Mungkin aku nge-share di tanggal itu, mungkin aku udah beberapa hal terkait itu ya aku tahu lagi gimana terjadi sebelum ini terjadi transisi ke IO lain seperti itu. Mari kita mulai di tanggal 13. Event apa ini kira-kira? Nah, salah satunya bakal di sequelin untuk event Shinkan Fest di kedua dengan judul adalah Shinigami no Koi. Nah, waktu itu sebelumnya itu guestnya pertama apa ya kira-kira? Kalian bisa cek di poster sebelumnya. Nah, ini kalau Shinkan Fest yang kedua untuk guest kali ini adalah Alice ya. Tapi kayaknya sempat sekali yang pernah ngadain di UMAS, sekarang 2 kali. Ya, jujur aja, gue pernah ketemu pertama, walaupun orangnya agak friendly juga sih kayaknya. Cuma walaupun aku gak ngobrol sebanyak itu, paling cuma ngobrol doang lah biasa seperti itu. Mungkin kalau dia lagi liburan, mungkin dia cuma kesel koki. Tapi it's okay, tapi ya kalian bisa jelajah lagi lah di Pulau Bali. Ya seperti itulah. Tapi cuma di area Kuta doang sih, nggak semuanya. Di Kuta sama Denpasar doang. Nggak selain itu. Cuma 2 yang dia ditempatin. Ya Pasar Kuta, 2 aja ya. That's it. Nah, habis itu untuk beberapa untuk juri-juri dari Koskom ataupun Koswol ya. Koskom ada sih kayaknya beberapa. Tapi kalau Koswol gimana ya? Ya kayaknya sih ya sambung aja itu kedua itu. Nah, untuk jurinya adalah Kuro Art sama GS. Ya paham ya. Nah, habis itu ada Koken sama Wiwin, yaitu di MC-nya ya. Nah, untuk performer ya, ada beberapa yang kalian bisa lihat di gambar ini. Ada Arthur Up, ada Ruka Metal, ada Clockwiz, ada Agen Muda 88, ada Amaterasu, ada Yosakoi, dan ada beberapa yang lain juga kalian bisa lihat ya dari pengisi acara di sana. Dan untuk pembeli tiketnya untuk Presale 2 sekarang ya, untuk harganya sekarang harganya 45.000. Tapi karena udah mau deket, kayaknya aku mungkin bayar OTS. OTS-nya bayar berapa? Sekitar 50.000. Segitu saja ya. Ini akan bisa cek di QR code-nya langsung guys ya. Kalau mau beli tiketnya mungkin aku nggak tahu sih datang atau nggak, kalau nunggu gajinya dulu ya. Sabar, masih nunggu gaji anjir. Ya seperti itulah. So, itu aja pembahasannya. Oke, apa yang kurang? Oke, untuk tempat lokasinya yang dipakai adalah di Ibis Styles Bali dan Pasar. Nah, kenapa ini bisa terjadi tempatnya nggak yang sebelumnya? Ini kan di RRI ya. Nah, karena ya kau tahu alasannya, satu yang bikin kaget adalah budget. Bener budget anjing. Bener-bener budget yang dicari. Ya, emang itu sih kalau buat nyari nyari venue tuh ya kadang rada susah sih karena budget. Itulah yang terjadi. Ya, paham ya guys ya, sampai di sini poinnya. Karena itu yang kekurangannya. Tapi kalau minta dananya sih ya mau gimana lagi. Itulah. This is fucking what happened. So, itu aja pembahasannya. Untuk tanggal 20 mungkinan ada 2 event yang ketabrak. Masalahnya ya paham lah kayak gimana sih kondisinya. Nah, untuk di eventnya Netsus ya. Nah, untuk tempatnya dipakai adalah Twister Dog Gianyar. Waduh, deket banget tuh dari temanku, jaraknya di sana anjir. Ya, mari kita jelasin dulu ya. Untuk jurinya dari Serizen sama Biotsu alias Gus Bram.
Nah, untuk juri cosplay maksudnya. Nah, untuk performernya ada dari Sinloid ya. Ya cuma segitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi yang agak nggak heran, tiket online-nya seharga 25.000 yang termasuk gratis 1 ST dan cosplay competition. Nah, itu maksudnya gimana? Itu buat pengunjung gimana? Gimana ceritanya? Menurutku ya sebenarnya ini bayar. Sebenarnya bener NPC bakal bayar, Cok. Seriusan. Kalian gak lihat nih kalau aku harus baca dari komentarnya. Ya kalian nih salah satu di baru-baru ini. Kak boleh nanya nih, ini bayaran khususnya yang cosplay atau yang jadi NPC ya? Yang jadi NPC gimana ya? Bakal bayar. Tapi dari panitia yang bertanya adalah ya jawabannya begini. Ini event berbayar untuk NPC dan cosplayer, Kak. Jadi kita gratis ST di setiap pembelian tiket untuk coswall, untuk free coswall. Yes, seperti itu jawabannya mereka. Tapi kayaknya kita nggak tahu sih kayak gimana pengunjungnya, mereka tertarik datangnya kemana. Mau pilih yang Tustodo Gianyar atau di kampus Uniksa? Silahkan di vote ya. Nanti aku bikin votingan di tanggal 19 Juli. Ya wajar ya. Nah kita lihat nanti. Rekodnya untuk yang satunya lagi untuk di eventnya dari IO-nya Kyodai Red Teammate ya berarti ya. Jadi ada beberapa salah satu yang mapar dari beberapa tawaran dari mapar ya. Jadi ya gimana ya? Ya kalian bisa lihat di sini ya. Dan satu mapar yang ku dapat di sini adalah ya aku yang dapat sana, dan ada lainnya dari Wifu Fest, Netboom, Event Coast Bali, Encore Alasdair, dan KWB. Seperti itu. Jelas ya guys ya. Jadi kalau aku lihat lagi dari sejauh ini ya, untuk ya lombanya adalah cosplay competition. Wah ini konsepnya ini bukan coswall apa coscom, ini kayaknya di coscom deh. Jelas ya. Jadi kita lihat dari jurinya ada Nora Runa sama Bagas Aceh. Ingat ini pre-entry guys ya, ini pre-entry. Untuk hadiahnya dari juara satunya 1 juta, juara 2 750, juara 3 500, dan audience choice untuk penonton ya guys ya adalah 250.000. Seperti itu. Untuk tempat yang dipakai adalah auditorium Dwi Tunggal. Kayaknya tempatnya itu di dalam apa di luar? Kayaknya sih ya kalian lihat situasi di sana ya. Untuk acaranya mulai dari jam 12 ya. Mungkin ada beberapa acara lain dari ada band ya kalau nggak salah ya. Ya apa-apalah gimana konsepnya. Ini performnya ya. Nah, untuk kalau lihat dari peraturannya silahkan bisa baca dulu. Karena ini coscom apa coswall, silahkan lihat sendiri. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Untuk mendaftar ulang, kostum yang pernah menjuarai lomba cosplay sebelumnya, ya 1, 2, 3 tidak boleh diikutsertakan. Kalau maksudnya yang koskom itu yang beberapa di eventnya Krea ataupun di event kampus ataupun Kasai, biasanya begitu. Yang belum pernah menang sama sekali, oke? Paham? Oke. Nah, untuk yang ketiga, setiap peserta diberi kesempatan selama 1 menit untuk melakukan penampilan. Kayaknya ini solo apa coscom? Coba lihat ya, aku akan baca lagi lebih dalam. Yang keempat, diperbolehkan membawa 2 kru membantu pada saat perform di luar peserta lomba. Ya jadi benar, ini kayak black man atau white man. Ya ini yang bawa pembantunya sih soalnya, jadi wajar lah guys ya. Untuk pada saat perform yang di luar peserta lomba. Jadi kalau mungkin biaya tambah nggak sih kira-kira? Ada bisa bayar tambahan deh kira-kira. Ini sama kayak di event Fukasai atau WH. Mungkin kalau ada black man yang bawa pasti ada aja bayar tambahan. Ada aja guys sih. Ya, jujur aja sih. Nah, habis itu untuk yang kelima, kostum serta performer dilarang mengandung unsur Google paham nih, yang tidak unsur sara maksudnya ya, yang dari porno, rasis dan sebagainya. Ya, berikut ya untuk
Selama perform, peserta dilarang menggunakan senjata api, benda tajam, dan sejenisnya sebagai properti demi menjaga keamanan saat acara berlangsung. Habis itu, yang ketujuh, peserta wajib menjaga kebersihan venue, efek, dan properti tambahan diperbolehkan selama peserta dapat menjamin kebersihan venue. Oke. Yang kedelapan, demi keamanan barang berharga, harap dibawa atau dititipkan kepada orang terpercaya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, kalau gara-gara drama sampai nitipin barang yang terpercaya tapi malah nggak percaya. Bro, ya sekali tuh ada orang-orang yang baru kenal gitu, mending jangan. Kita yang nyari teman yang udah lama banget. Tapi ada aja sifatnya kayak gitu. Tapi aku emang jujur 100% real yang orang senior. Tapi kau tau lagi gimana sih yang udah lama event dari tahun 2012 antara 2013. Ya, paham ya. Nah, yang berikutnya, panitia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi jika ketentuan di atas melanggar oleh pihak peserta. Nah, ini kalau disediain ruang ganti di mana ya? Coba cari di daerah-daerah di gedung-gedung kan di kampus kan ada sana kan buat naruh ruangan di sana. Makanya di situ bakal adain di titipan barang. Ya, paham ya? Nah, yang terakhir, peserta yang terlambat datang kedapatan berbuat curang dan melanggar peraturan pada saat perlombaan akan otomatis diskualifikasi. Jadi itu untuk ketentuan lombanya dari Koskom ya. Jadi menurutku kayaknya disediain apa ya? Sediain dari 2 orang sama 2 kru, kemungkinan gitu. Tapi kalau bisa sendiri 2 orang tanpa pakai blackman itu masih menjiwai banget. Itu sama konsep yang bagus, tapi propertinya sama konsepnya kayak contoh di IJG Final yang kemarin di GBCon. Itu contohnya. Kalau lihat di Bali kayak gini perkembangannya. Seperti itu ya konsepnya. Kayaknya ya mau gimana lagi ya. Ya, silakan bisa tanggapan kalian untuk memberikan komentar terhadap Koskom kali ini di tanggal 20. Kayaknya ini ada Koskom apa Koswal, kayaknya ada 2 lomba sih biasanya, tapi ini cuma 1 doang. Ya, cuma 1 aja ya guys ya. Tapi kalau kalian bisa mau nge-scan QR code, silahkan bisa, linknya ada di bawah ya. Aku akan kasih linknya di bawah deskripsi. Seperti itu. Dan itu aja informasi kali ini. Kalau ada apa-apa, kalian bisa tulis komentar di bawah apa yang berikan kritik dan saran, apa yang kurang, apa yang kita perlu. Jadi ya kita akan, kalau kau marah, aku terserah, aku nggak apa-apa marah. Tapi kalau kau menegurku dengan secara ya keras ya gitu, gue nggak peduli. Tapi kalau kalian mau melakukan untuk laporan untuk dari copyright di video ini, tapi ya gue agak tersinggung sih, atau ngasih sindiran keras. Jadi seperti itu ya. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gue akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.